Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penawaran individual dan penawaran pasar. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu teknik produksi atau harga faktor produksi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan harga bahan-bahan lain. Dan yang ketiga yaitu ekspektasi harga di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu banyaknya produsen. Dan yang kelima yaitu pajak dan subsidi. Itulah yang mempengaruhi faktor-faktor dari penawaran. Kemudian di sini ada perubahan penawaran dan jumlah yang ditawarkan. Perubahan penawaran dan jumlah yang ditawarkan terjadi berdasarkan satu perubahan penawaran dan yang kedua perubahan jumlah yang ditawarkan. Perubahan penawaran ditunjukkan oleh pergeseran seluruh kurva atau skedul penawaran yang disebabkan oleh perubahan salah satu atau beberapa determinan bukan harga yang menentukan penawaran. Sedangkan perubahan jumlah yang ditawarkan menunjukkan gerakan perpindahan dari satu titik ke titik lain di sepanjang kurva penawaran yang sama. Disinilah faktor-faktor bukan harga yang menentukan penawaran adalah tetap atau ceteris paribus. Jadi, dikatakan intinya di sini perubahan harga yang menyebabkan perubahan kuantitas yang ditawarkan. Kemudian, penentuan harga dan kuantitas keseimbangan. Yang pertama, mekanisme pasar. Mekanisme pasar ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi, di sini ada dua yang dilihat dari faktor permintaan dan dilihat dari faktor penawarannya. Kemudian dikatakan, efek perubahan permintaan dan penawaran itu terjadi dari bila permintaan naik sementara penawaran konstan, maka harga dan kuantitas keseimbangan akan naik. Namun bila permintaan turun, maka harga dan kuantitas keseimbangan pasar keduanya akan turun. Jadi, inilah yang menjadi efek perubahan permintaan dan penawaran. Selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran sebagai alat analisis. Dikatakan yang pertama, pasar barang, di mana suatu permintaan dan penawaran dilakukan sebagai memprediksi bagaimana keadaan dari pasar-pasar di lingkungan ekonomi. Semisalnya pasar barang, faktor produksi, yaitu menghitung bagaimana pemakaian tenaga kerja di suatu perusahaan, begitu juga dengan penggunaan pasar faktor produksi seperti kapital, bagaimana penggunaan barang kapital di suatu perusahaan, kemudian pasar valuta asing dia lebih kepada seperti saham dan obligasi, kemudian efek kebijakan pengendalian harga. Di sini yang dimaksud dengan efek pengendalian kebijakan harga, artinya pemerintah melakukan kebijakan pengendalian harga berdasarkan permintaan dan penawaran, agar nantinya pemerintah dapat sebagai penyeimbang antara produsen dan konsumen, di mana produsen juga tidak diuntungkan, dan konsumen juga mencapai kepuasan maksimum berdasarkan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi disinilah yang dimaksud
permintaan dan penawaran sebagai efek kebijakan pengendalian harga. Kemudian dikatakan bahwa pengenaan pajak terhadap pencemaran lingkungan. Jadi, dengan adanya permintaan dan penawaran, maka di situ dapat diketahui bagaimana pajak dan pencemaran lingkungan. Yang dimaksud di sini pencemaran lingkungan yang berasal dari rumah tangga, produksi. Jadi, jika semakin banyak permintaan dari konsumen, maka produsen juga akan melakukan proses produksi secara besar-besaran, sehingga berakibat terhadap eksternalisasi, yaitu adanya pencemaran udara pabrik yang semakin besar karena permintaan, karena efek produktivitas untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar itu. Sehingga dari situ, pemerintah dapat memberikan pengenaan pajak yang besar terhadap suatu industri atau suatu perusahaan. Kemudian di sini dikatakan menerangkan harga beban puncak untuk menangani masalah kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Jadi di sini ada hubungan antara permintaan dan penawaran, yaitu jikalau terjadi misalnya kemacetan pada jam-jam tertentu, misalnya di pagi hari. Kemudian, dapat disimpulkan tarif angkutan lebih tinggi terjadi pada saat transportasi yang pada jam-jam tertentu di pagi hari karena mengalami kemacetan. Semisalnya naik taksi, dia karena naik taksi di pagi hari karena kemacetan, maka di situ bakal harganya jauh lebih mahal daripada misalnya di malam hari atau di dini hari seperti itu. Kemudian di sini ada kita membahas lagi kegiatan belajar 2, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Ada berbagai macam jenis-jenis elastisitas penawaran dan permintaan. Jadi, hukum permintaan, sebelumnya saya mengatakan, hukum permintaan menyatakan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Dan secara teknis, respon kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga, itulah yang disebut dengan elastisitas. Jadi, pengertian dari elastisitas di sini adalah bagaimana respon kuantitas terhadap adanya perubahan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dan di saat respon jumlah yang diminta lemah atau kecil terhadap perubahan harga, itulah yang disebut dengan inelastisitas. Elastisitas dinyatakan dengan koefisien dan dikenal sebagai koefisien elastisitas. Di sini kita membahas lebih lanjut lagi jenis dari elastisitas permintaan. Di sini ada yang namanya elastisitas permintaan komoditi. Elastisitas permintaan komoditi adalah di saat respon jumlah yang diminta lemah atau kecil terhadap perubahan harga disebut elastisitas, seperti yang tadi. Saya mau ngulangin lagi. Namun, dikatakan bahwa elastisitas permintaan komoditas ini ada yang namanya formula koefisien elastisitas permintaan komoditi, yaitu persentase perubahan harga, persentase perubahan kuantitas yang diminta dikurang persentase perubahan harga, sehingga menghasilkan delta X per delta P dikali P per delta X.
Kemudian terjadilah rumus akhir, yaitu perubahan kuantitas yang diminta per kuantitas yang mula-mula diminta, kemudian perubahan harga dan harga semula. Jadi inilah yang dimaksud dengan permintaan komoditi kuantitas. Di dalam elastisitas permintaan komoditi ada dia macam-macam dari yang namanya elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas titik busur, yaitu elastisitas titik yang pada dasarnya dihitung daripada suatu titik. Dan elastisitas titik dapat diketahui dan erat hubungannya dengan pendapatan atau pengeluaran total akan barang tersebut. Dan elastisitas yang dihitung dengan formula yang telah diberikan sebelumnya merupakan konsep elastisitas antara dua titik. Jadi di sini ada berlaku yang namanya formula presentasi perubahan kuantitas per kuantitas dan presentasi perubahan harga per harga. Selanjutnya